Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Kita kedatangan tamu kehormatan kita, mantan auditor militer, mayor pangkat terakhir. Saya calon taruna dan calon secaba yang tidak jadi. Aduh, Bang Marwan nih aslinya mana, Bang? Bengkulu Selatan. Bengkulu Selatan. Ya, Orang Bengkulu. Ceritanya jadi PH di Jakarta gimana? dulu saya 2019 itu Kang Deddy calon bupati di Bengkulu Selatan. Berarti itu sudah berhenti tentara? Saya pensiun, ngaju ke pensiun dini. Oh. Ngaju ke pensiun dini, tapi alhamdulillah 2020 tidak terpilih. Alhamdulillah. 2020 tidak terpilih. Tidak terpilih. Karena kalau jadi bupati nggak bisa bantu Peggy. Itu makanya saya bilang keyakinan hidup kita ini kan udah tercatat semua di Lauhul Mahfuz. Ya, bisa bantu Peggy dan insya Allah ini saya bisa bantu juga yang 7 orang ini. Dan menurut hemat saya, betul lagi Kak Deddy, saya ini kan pengalaman saya lama menjadi auditor militer. Kalau sekolah-sekolah militer, saya pernah kecabangan hukum, saya sudah... Karir tentara dimulai dari apa? Saya memang bergelut di bagian auditor militer. Jadi Jaksa sarjana militer. hukum? Ya, Sarjana hukum sarjana langsung sekolah hukum. perwira? Ya, perwira. Perwira karir? Perwira karir. Sudah itu saya menjadi auditor militer. Oh, perwira karir, sarjana hukum ditempatkan Di auditor militer. auditor militer. Menjadi Ya, jaksa menjadi jaksa militer. militer. Setelah itu saya di sekolah kan, Pak. Kan sekolah saya udah pernah kecabangan hukum, sudah itu panitera militer, sudah itu saya juga pernah jabatan hakim militer, pernah juga hukum perang. Nah, hukum perang tidak sesadis yang sekarang dialami di Cirebon. Oke, sebentar dulu. Nah, Perang sadis loh, Pak. Perang tuh ditembak, Ya. kan? Betul. Ditusuk, Ya. kan? Dan yang menembaknya tidak menjadi dipersalahkan kalau perang. ini yang kejadian di Cirebon ini melebihi dari perang yang tadi. Loh, perang ditembak, Pak. Ditembak. Ya kan, ditusuk, pokoknya dibunuh deh. Ya. Yang nembaknya nggak dipersalahkan. Ya. Di dalam hukum Yang di Cirebon kenapa? Di dalam hukum perang itu jadi hukum perang itu ada aturan main, Kang Den. Tidak sesadis Cirebon. Cirebon ini kan kita lihat dari faktanya ini, saya bilang mereka mentersangkakan itu tidak sesuai dengan prosedur. Ya ini lebih melebihi daripada peperangan. Perang nggak ada prosedurnya, Pak. Ada. Perang itu lawan aja, lawan lagi terjun payung itu nggak boleh ditembak. Oh, nggak boleh ditembak? Nggak boleh. Lawan lagi terjun payung tidak boleh Tidak tembak? boleh tembak. Jadi tidak boleh orang terjun payung, Nggak boleh. tidak boleh? Nggak boleh. Itu Itu saking menghargai kalau kemanusiaan. ditembak, nanti ada hukum internasional. Ada hukum internasional. Nah, termasuk juga tawanan ini perlakuannya bagus. Dikasih makan? Dikasih makan. Nggak boleh disiksa? Nggak boleh disiksa. Ini mau menjadikan pengakuan, jadi siksa katanya. Nah, itu berarti ini melebihi daripada peperangan. Udah pelanggar, benar-benar pelanggaran untuk hukum. agar mengaku Kan disiksa. Intel kalau ditangkap di militer perang disiksa. Enggak disiksa juga. Oh, enggak. Enggak, hukum militer, hukum perang itu tidak disiksa. Oh, tidak disiksa. Iya. Ini untuk mengaku disiksa. Disiksa. Viral. Bahkan sekarang ini, menurut analisa saya, ini analisa saya sebagai orang hukum, kita lihat yang ke-8 orang ya, yang satu udah bebas kan? Iya, Saka Tatal. Saka Tatal udah bebas. Menurut saya, kalau saya, ini saya bilang bukan mereka pelakunya. Makanya saya bilang berharap saya kepada penasihat hukumnya segera lakukan PK. Semoga Hakim Agung di Mahkamah Agung itu terbuka hatinya untuk membebaskan mereka. Ya, nanti PK-nya setelah ada novum dan setelah proses di Barreskrim berjalan. Dan sekarang pelaporan terhadap kesaksian palsu, dugaan kesaksian palsu
AF. Ya. Kan kalau Dede kan sudah ngaku dia Ngaku, saksi palsu. Pak. Dugaan kesaksian palsu pada AF sudah ke penyelidikan. Ya. Ya, saksi pelapornya sudah diperiksa, sudah hampir 10 orang diperiksa dalam 2 hari. Ya. Nanti kalau statusnya naik ke penyidikan, nah itu keren tuh. Apalagi udah TSK. Ya. Makanya saya bilang, ini di kasus yang Cirebon ini Kang Deddy, ini banyak kejanggalan. Pertama yang 7 sekarang di penjara itu Ya. yakin bukan pelaku. Kalimatnya dipakai yakin dong pas sekarang. Kalau saya Nah. bukan yakin lagi, ada Apa? bangetnya. Yakin banget. Oh, yakin banget. Yakin banget pelaku. bukan mereka pelakunya. Kenapa yakin banget bukan Saya pelaku? ngelihat dari proses hukumnya ini. Hmm. Sekarang kita bicara jangan hukum dulu lah. Biar masyarakat awam tahu. Logika kita pakai, Kang. Kalau mereka bunuh, mungkin nggak mereka tuh nongkrong di sana lagi? Kabur, Pak. Kabur, itu logika kita pakai. Pak, yang nyuri ayam, Ya. polisi lewat, Pak. Ah, Kabur, Pak. kabur. Apalagi nih Kang. Saya membaca fakta yang ada ini. Saya bilang saya berharap banget kepada pihak kepolisian, terutama Mabes Polri, itu periksa itu Rudiana tuh yang sungguh-sungguh yang benar-benar. Kenapa sampai ini terjadi? Maksud saya, Kang ya, kita mengatakan institusi Polri itu bagus. Polri bagus. Nah, tapi jangan sampai ada Polri keren. Keren, mantap. Keren. Pemimpinnya sekarang ini mantap. Begini. Bagus. Kabar Reskrim itu menurut saya kabar Reskrim. Barreskrimnya sudah objektif. Waduh, mantap. Tinggal Pak Wahyu Widada itu mantap. Adi Makayasan. Iya, Pak. tinggal yang ini. Tapi kan nanti Barreskrim yang jalan. Nah, semoga ini saya bilang memang berjalan terus, memang sesuai dengan kehendak apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Widada ya, agar memproses ini yang sebenarnya. Tetapi kehati-hatian Polri itu saya memahami. Ya. Karena dia harus menghormati hukum. Betul. Karena ini sudah inkrah. Itu Ya. problem ya. Ya. Beda dengan kasus Sambo. Ya. Kalau kasus Sambo kan baru proses Ya. penyelidikan. Ya. Ini udah inkrah. Udah ini keras. Ini kalau proses penyelidikan bukan begini Ah. kejadiannya. Kalau tahun ini nggak akan kejadian nih. Ya. Karena inkrah. Karena Karena inkrah maka berangkatnya juga harus hukum lagi. Ya. Makanya hukumnya mungkin saya bilang tadi, kita dengan menemukan PK-nya ini, penopum baru ya melakukan PK oleh para penasihat hukum. Jadi yang 7 ini mendapat pengakuan dengan Disiksa kan katanya kan? pengakuan Kan diduga. dari Aldi, Dari Aldi. kemarin di Ya. pengadilan Ya. yang ya diambil di atas sumpah Ya. bahwa dia merasa melihat disiksa Ya. dan menyebutkan 2 oknum polisi, Ya. ya kan, yang sekarang viral dicari netizen. Sebenarnya juga gini juga Kang, menurut saya sebenarnya sekarang ini bukan dari hasil dari pengakuan untuk mendapatkan alat bukti, itu bukan dari pengakuan. Ya. Kalau memang waktu itu pihak penyidiknya profesional Kang, kan katanya matinya kan karena benturan, ada pukulan benda tumpul. Bentuk. Mana benda tumpul? Kita anggap itu apa batu? Ada nggak batu? Seharusnya Polri itu yang penyidik ya menemukan itu sidik jari. Ini tidak Kang. Saya Ada lihat bambu, Pak. bambu itu Kang yang dia memukul di sini katanya. Tapi bambu. penyebab kematian bukan dari bambu. Ada bambu dan ada batu yang bawa Sudirman. Bawahnya dari Sudirman. Habis dilempar diambil. Diambil lagi. Kan mungkin nggak? Itu sebenarnya yang kedua Kang. Sebenarnya kalau memang Enggak, itu- Sudirmannya senang main petak umpet. Oh gitu. Sebenarnya gini Kang, kalau memang semuanya kemarin itu dilakukan dengan proses yang sesuai dengan standar yang ada ya. Itu kan katanya kena tusuk. Kan dinaikkan ke dalam ke motor lagi. Diapit sama si Peggy Perong itu katanya. Atau pasti ada darah. Yang bawa motornya Dani. Kan ada darah kan di sana seharusnya kan. Itu kan memang profesional, semua dilakukan profesional. Tapi saya bilang semuanya itu dilakukan tidak profesional. Emang ada yang diapit? Ada dinaikin di motor itu. Di mana, Pak? Di sana itu katanya dari lahan kosong itu Di mereka mana? tuh dinaikkan di motor untuk Kapan itu? waktu kejadian habis kejadian perkara. Kata itu. siapa? Di putusan pengadilan. Di keputusan pengadilan kata siapa? Dari keterangan mereka itu. Enggak. Nah, maksud saya kan gini kan. Maksud kan gini kan. Enggak, itu kata siapa? Putusan pengadilan itu. Iya, putusan Nanti saya baca lagi. Iya, Nah, itu kata siapa dulu, coba lihat. Itu kata siapa? Nanti ketahuan deh di BAP-nya. dari si keterangan ini ya. Itu ketahuan kata siapa itu? Nah, akangnya jangan jawab nih, siapa? Jangan. Yang menjawab harus pengacara. Itu lihat BAP-nya. Itu nanti ketahuan Ya. bahwa jadi gini, kalau lihat BAP, ya kan? 11 nama itu sudah ada ketika dilaporkan. Iya. Jadi ketika melaporkan itu sudah menyebut 11 nama dan sudah menyebut rangkaian peristiwa itu ketika melapor.
Ya, ketika melapor menyebut 11 nama. Kemudian pelapornya itu di BAP-nya menceritakan rangkaian peristiwa. Sudah ada, udah memang udah terkait skenario Iya, gitu. iya, di BAP-nya di BAP, itu pelapor itu menceritakan rangkaian peristiwa. Cuman di BAP-nya itu ada kelemahan. Kelemahannya apa? Si penyidiknya tidak bertanya. Tidak bertanya. Kan kata pelapornya kan tidak mengetahui peristiwa itu, dia ada di rumah, ya kan? Cuman penyidiknya tidak bertanya lagi. Itu kata siapa? Jadi nggak ada pertanyaan itu. Oh gitu kan ya. Makanya ini juga kan, saya melihat dari awal dari perkara ini, saya membaca perkara memang banyak keanehannya, sangat banyak sekali. Mereka itu kan kalau di putusan kan saya baca kan, mereka itu kan minum-minuman di Ciu, ya di warungnya Bu Nining. rumahnya Bu Nining. Ya, Ibu Nining itu dijadikan saksi nggak? Tidak. Dijadikan saksi di YouTube saya. Oh, gitu. YouTube saya ada. Tapi itu nanti bisa jadi saksi di itu nanti di PK-nya 7 terpidana. Novum itu saksi baru kan? Nggak bertanya apakah memang benar ada orang-orang itu minum? Ada. Ngaku dia? Ngaku. Wah. Jadi Bu Nining itu di YouTube saya ada, Pak. Bu Nining itu lagi tidur, sejak jam 7:30 udah tidur, malam-malam sekitar jam 9 berisik, marah. Kamu berisik. Bu Niningnya cerita ada di akun YouTube saya. Jadi Bu Nining tuh nanti bisa jadi saksi untuk novum. Untuk novum baru di. Iya. Saya kan ini sekarang jadi tahu beracara. Saya lihat memang Kang Deddy memang luar biasa. Bu Nining ada tuh. Kan itu anak-anak itu kan minum di warung Bu Nining, terus geser ke rumah Hadi, terus nginep di rumah anaknya Pak RT Pasren pada malam Minggu itu dengan saksi yang banyak banget. Tetapi Pak RT Pasren mengatakan bahwa anak-anak tidak nginep di rumah anaknya dan Kahfi, cuman tidak mengakui bahwa dia anak-anak nginep bersama dia di rumah anaknya. Tapi kalau kata mereka Kahfi ikut nginep. Menurut Ibu Nining dari tempatnya warung Ibu Nining langsung pindah ke rumah Pak RT. Rumah Hadi kan? Rumah Hadi. Iya. Setelah itu tidur sana. Di rumah anak Pak RT sampai pagi. Nah, ini makanya saya bilang yang ini Kang Deddy memang saya bilang memang berlawanan sama ada yang dari putusan pengadilan. Iya. Kalau putusan pengadilan begini Kang Deddy. Mereka minum di tempatnya Bu Nining, setelah itu si Andi yang fiktif itu, nah Andi ini bercerita kepada kelompok ini kalau si Andi ini ada permasalahan sama geng motor ekstasi. Jadi Andi itu bercerita pada Jaya dan CS yang 7 orang. Ada geng motor ekstasi. Si Andi itu siapa? Nah, warga mana? Nah, sekarang fiktif kok. Ya, Andi itu siapa? Nggak tahu saya. Warga mana? Nggak tahu. Coba kita kerahin seluruh pasukan kita untuk nyari Andi. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini ceritanya Pak ini Kang Deddy. Dari sini kan setelah itu kan kalau saya baca putusan ya. Dia lagi minum-minum tempat di Bu Nining, kan berbeda sama hanya fakta. Kalau saya lebih percaya punya Kang Deddy. Fakta sebenarnya. Kalau punya saya nih Allah bisa wap. Tapi saya menyebarkan berita bohong. Kata siapa itu? Ya, dilaporin. Kan sumbernya langsung. Berita bohong dilaporin di Polda Metro. Oh enggak. Kalau ini saya bilang, kalau fakta dari putusan pengadilan ini saya baca. Si Andi minum sama mereka ini di tempat warung Ibu Nining. Setelah itu mereka ini apa namanya, si Andi bercerita pada grup ini. Ada grup anak ekstasi. Lawan ekstasi. Lewat ya si Eki sama Pina. Nah, lewat dikejar sama mereka. Berarti mereka geser dulu dong, karena minumnya di rumah Bu Nining. Ya, dikejar katanya ini kan. Nah, ini salah rangkaian putusan ceritanya. Nah, itulah saya bilang kejanggalan banyak. Kenapa salahnya? Karena jarak dari jalan ke warung Bu Nining itu jauh. Itu sama dengan gini, itu jalan raya besar. Abang kan barusan masuk dari depan. Itu jalan raya besar SMP 11, warung Bu Nining di sini. Oh. Gimana dari sini lihat Eki? Nah, itu kan. Makanya Kang, ini semuanya saya bilang rangkaian cerita ya ini saya bilang luar biasa. Ya, itu yang kejanggalan kita ya. Sudah itu sampai singkat kata singkat di cerita. Putusan tuh setelah Andi datang terus ngelemparin. Belum, jadi kan gini. Andi datang masih tahu. Di warung ini minum mereka. Si Andi cerita. Cerita. Kalau dia ada masalah sama grup meter ekstasi. Pokoknya ekstasi. Nah, di putusan ya. Lewatlah. Ekstasi seakan-akan kan motor itu kan dekat Nah, begini. itu putusan yang salah pemahaman. Itu dia.
itu dalam putusan dipahami mereka minum di depan SMP 11. Ya. Disangkanya warung Bu Nining itu adalah warung nasi depan SMP 11. Nah. Warung Bu Nining itu di gang Pak, di dalam. Nah. Gimana ngelemparnya? Nah, makanya Kang Deddy, saya bilang mindsetnya kita berpikir kalau mereka minum, ini kan seakan-akan kelihatan waktu itu di depan warung Bu Nining si Eki lewat. Padahal kan jauh katanya kan? Gang Pak, ini warung Bu Nining di sini, di gang. Hmm. Jalan raya di sana. Hmm. Bapak di sini, kelihatan nggak? Ya enggak lah, jauh lah. Itu masuk gang Pak, jadi gini gang. Ini gang, ini steamnya Aep, di sini gang, masuk ke sebelah sini, warung Bu Nining di sini. Jalan di sebelah sono. Kalau cerita begini Kang, tadi kemudian tadi setelah lewat si Eki dikejar sama mereka, ditimpu segala macam, ketangkap. Mereka bawa lah di lahan kosong. Di lahan kosong ini menurut keterangan deputi pengadilan ya, saya baca. Si Peggy Perong hanya membuka baju, meraba payudara, mencium. Kalau si Andi memperkosa. Si Andi. Si Andi. Itu si Andi anak jin dari mana? Nah, makanya si Dani pun memperkosa. Si Dani anak kelong kayaknya. Nah, memperkosa juga. Si Dani memperkosa juga. Iya, Dan melakukan pemukulan terhadap si korban si Eki ini, kalau suatu putusan adalah si Dani. Penyebab kematian ada dari rahang. Tapi dua orang ini tadi, Kang Deddy bilang tadi, jin dari mana? Sebab fiktif tidak ada. Loh ya wajar Pak, pantesan saya baru ngerti sekarang. Rupanya si Andi, si Dani, dan Peggy, ya kan, dalam kasus yang 3 orang, dia dari alam gaib, Pak. Iya kan? Karena kan hadirnya juga ketika kesurupan. Kan berangkat dari kesurupan. Berarti mereka dari alam gaib. Dari alam gaib. Wah, ini harus langkah berikutnya. Ada nggak jaksa penuntut umum di alam gaib? Makanya saya bilang Kang, kalau saya Kang ya, selama saya menjadi auditor. Ini wawancara saya paling lucu Pak kalau bercerita ini Pak. Karena biasanya yang lain serius. Makanya Kang, kalau kami di tentara, bukan saya memakan tentara ya. Saya pernah waktu itu Kang ada kasus itu ada tentara berpapasan sama orang pakai motor. Tentara bawa truk, rang. Orang ini jatuh, meninggal. Jadi mindsetnya orang karena tentara ini meninggalnya kan. Saya minta diotopsi. Ternyata diotopsi Kang, matinya tuh nggak ada hubungan sama kendaraan ini, tersenggol pun enggak, matinya memang dari sakit jantung. Nah akhirnya kan tahu penyebab matiannya karena jantung, bukan karena tentara ini. Nah sepertinya harusnya terang-benderang, tidak ada orang dizolimi. Kalau di dalam perkara ini, makanya saya sampaikan kita Kang, saya prihatin terhadap meninggalnya anaknya Pak Rudiana itu si Eki. Kita juga prihatin terhadap Vina, prihatin kita. Semoga mendapat kebahagiaan di alam sana. Tetapi saya bilang juga kita mentersangkakan orang jangan aja. Iya. Harus sesuai prosedur yang ada dong. Tapi di tentara juga gini Pak, kalau tentara ribut sama sipil, suka sipilnya yang minta maaf. Kalau tentara di jalan nih, kaplak, itu ujungnya suka sipilnya yang minta maaf. Enggak juga kan. Ada juga yang begitu. Ada juga, tapi oknum enggak ya. Itu yang harus segera dibenahi. Dibenahi. Kalau di TNI itu semakin hari semakin membenahi. Demi dia menonjolkan apa sekarang penegakan hukum kan. Iya, ya artinya itu juga ada oknum itu oknum. Yang Bangor juga ada. Oh gitu. Kalau dari 10 pohon kan tidak akan semuanya lurus, ada yang bengkoknya. Ada Kang, itu pasti ada deh Kang. Iya. Gitu. Jadi kelanjutannya gimana sih mereka 7 orang nih Kang? Ya 7 orang ini kalau menurut saya, kan gini loh Pak. Orang itu kalau baca putusan, terus mencoba merekonstruksi itu ketawa Pak. Ketawa Pak. Ya, betul. Mereka kumpul di warung Bu Nining. Kemudian ada Andi. Andinya kan fiktif, manusia gaib kan. Gaib. Kemudian harus melempari ada anak geng ekstasi akan lewat. Ya, Terus kemudian mereka melempari, orang jaraknya jauh, Pak. Jalannya nggak kelihatan. Mindsetnya orang selama ini kan warung Bu Nining itu pinggir jalan. Enggak, Pak. Pokoknya mindsetnya seakan-akan kan dia tahu nggak pas cerita ada lewat kan. Nanti saya gitu. gini deh, si putusannya mau saya bacain. Kan itu boleh kan putusannya saya boleh, bacain? boleh. Karena kan sudah terbuka kan? Terbuka. Karena sudah inkrah kan? Iya. Putusannya mau saya bacain.
di akun YouTube saya mau bacain putusannya sambil saya rekonstruksikan. Bagus. Itu caranya, biar publik makin ngerti. Iya. Putusannya mau ke Cirebon nanti, mau saya bacain putusannya sambil saya rekonstruksikan. Iya. Kira-kira masuk akal nggak? Iya. Aep melempar tuh, Pak Aep melempar tuh. Aep sama Dede kan beli rokok. Gitu. Kan saksinya kan tinggal, saksi itu kan ada 3, Pak. Yang melihat pelemparan. Aep, Dede sama Liga Akbar. Kemudian Liga Akbar sudah mencabut, Dede sudah mencabut, tinggal Aep loh, Pak. Tinggal Aep yang bertahan ya? Iya, yang melihat pelemparan Yang dari melihat warung rokok sepanjang 150 meter. Malam hari jam 10. Bapak sebagai auditor penelitian tentara, iya. itu bagaimana caranya melihat jam 10 malam 150 meter, melihat pergerakan musuh? Enggak kelihatan. Mau sebagus mata apapun dia 100 meter itu enggak masuk di akal. Oh, enggak masuk ya? Enggak masuk di akal. Kalau jarak mungkin 5 meter, 10 meter, lampu ada terang itu mungkin masih kelihatan. Itu pun tetap harus kita ragukan. Tetap diragukan. Tapi kalau 100 meter di tempatnya gelap, dia bisa ngelihat, waduh. Luar biasa itu. Luar biasa. Kalau menurut saya luar biasa. Ya semoga si Aep pun tadi dibukakan hatinya seperti Kang Dedi yang si Dede ya. Dia siap dihukum kan? Luar biasa loh. Sebenarnya Kenapa? gini loh, Pak. Kita ini kan masyarakat kecil, Pak. Mereka itu masyarakat kecil. Yang 7 terpidana keluarganya nggak akan hukum Aep. Kalau Aep mau jujur, jadikan bahan untuk novum. Iya. Bebas mereka, dia mau Iya. maafin. Iya. Tapi bertahan nih, Pak. Hebatnya Aep itu, hebat nyali. Saya dilaporin, Pak. Hebatnya Aep. Dilaporin katanya memberikan keterangan bohong itu. Iya, jadi saya menyebarkan berita hoak. Berita bohongnya yang mana? Dede mencabut pernyataan kesaksian di 2016. Jadi Dede itu menyampaikan berita hoak. Bukan Dede memang cabut kan? Iya, nah itu hoak katanya. Enggak dong. Yang bener teh Dede ikut menyaksikan. Oh, enggak dong. Sekarang si Dede, waktu sidangnya dia mengakuin perbuatan salah lah. Sekarang ini kan dia mengaku salah. Ya dia baru tahu sekarang kok. Iya. Dia pun siap pun dihukum kan. Dan kemudian yang dianggap hoak itu adalah Dede mengakui di channel YouTube saya bahwa dia menyampaikan kesaksian di BAP atas arahan Aep dan Rudian. Itu gitu, Pak ya. Iya, oke. Orang sadar dilaporin ya. Nah itu orang sadar dia mengaku dan dia siap untuk bertanggung jawab sekarang ini kan. Dilaporin. Bang, saya mau berulang-ulang ngomongin ini. Kebayang pemeriksaannya. Aep dan Dede diperiksa. Aep kan bahwa saya melihat 2016 itu bohong. Saya tidak melihat pelemparan. Kata Aep, kamu melihat pelemparan, saya tidak melihat pelemparan. Gimana, Bang? Iya. Lucu kan? Sangat lucu sekali. Ya kan, kata Dede, saya tidak melihat pelemparan itu. Tidak ada pengejaran Eki dan Vina oleh 8 orang menggunakan 4 motor. Kata Dede, saya tidak melihat. Kata Aep, kamu melihat. yang dia sendiri aja mengatakan dia tidak Iya. kok. Masa dipaksain? Iya. Kamu lihat. Kamu lihat kan lucu aja. Ya itu lucu. Nanti lucu. Makanya saya seneng. Nanti lucu. Dan di Indonesia itu memang banyak yang lucu, Bang. Banyak yang lucu. Karena kita ini perlu banyak hiburan. Iya, ya kan? Kalau kelucuan tuh boleh, Bang. Yang tidak boleh kesadisan. Kalau nyiksa orang tuh sadis ya, Bang. Sangat sadis. Makanya saya bilang tadi kembali ke masalah hukum perang aja jelas kan, hukum perang itu jelas kok lawan berhadapan sama-sama senjata. Tetapi ada aturan main. Ada semuanya aturan mainnya, ada tawanannya nggak boleh disiksa, nggak boleh, itu nggak boleh, ada semuanya itu. Hukum perang lo. Nah, apalagi ini hanya untuk minta keterangan daripada yang diduga. Seharusnya aku bilang, saya penyidik itu mencari alat bukti yang lain untuk memperkuat, bukan hanya dari pengakuan. Kalau dari pengakuan ya seperti itu jatuhnya. Urung aku. Harus ngaku kamu, harus digencet di sama macam, nggak boleh. Tincak wae. Nggak boleh, itu nggak boleh. Kemudian ini juga paling lucu, Bang. Sekolahnya tinggi-tinggi tidak bisa membedakan mana mando, mana samurai. Oh, iya. Kan kata si Ucil yang disita itu bukan samurai, mandau. Mando. Iya. Oh. Itu di putusan samurai, Bang.
Saya nggak tahu tuh sekolah tinggi-tinggi nggak bisa ngebedain mana mandau mana samurai. Oh gitu ya. Iya. Itu bang nggak bisa bedain mana bambu mana balok. Begitu ya. Sok diputusan dipukul sama balok. Barang buktinya bambu. Bambu. Ya kalau saya sini kan makanya saya bilang ini kan menurut saya kan udah kesalahan dari awal mulai dari penyidikan. Yang lolosnya di Itu kok bisa Kejaksaan. P21? Nah ini makanya saya bilang tadi lolos kok bisa di kejaksaan lolos. Kok lolos lagi di persidangan? Udah P21 kok hakimnya nggak jeli. Masuk lagi ke hakim tinggi, lolos lagi. Ke MA, lolos lagi. Nah sekarang ini tidak jalan lain kan. Ini belum ada kata terlambat. Semoga saya bilang dari penegak hukum mau mengatakan apa adanya. Kalaupun ini salah yang dulu ya sudah lah. Sekarang anak-anak ini dibebaskan. Iya. Saya pun Kang ya, maka saya berulang kali mengatakan saya tidak ikhlas ia ngebunuh itu berkeliaran. Apabila pembunuhan. Ya, tetapi ku bilang apabila pembunuhan ya, Apabila pembunuhan. Nah, Iya. tetapi ku bilang juga jangan juga karena kematian ini menghukum orang yang tidak salah kan. Iya. Apalagi ini ancamannya hukuman mati. Apabila 30. pembunuhan kita tidak mau yang membunuhnya itu bebas. Bebas. Apabila pembunuhan. Tapi juga jangan juga Jangan yang juga menghukum. tidak bersalah dihukum seumur hidup. Ya, seperti itu kan. Sependapat saya. Sependapat. Setuju banget. Abang saya. lulusan tahun berapa? Saya SMA kelahiran berapa? kita seumuran Kang. Saya 71. Oh, Tuhan Kakak sedikit. 72 saya. Wah, lebih muda dong, adik dong. Iya, dan ini obrolan ya. Kita inginlah aparat negara makin ke depan makin tertib. Iya. Ya kan, makin Oke, baik. Saya yakin bahwa TNI, Polri hari ini sudah jauh lebih baik. Bagus. Jauh lebih baik. Kalau insiden-insiden kecil sih masih ada, di TNI juga insiden kecil pasti masih Iya. ada. Nah, kan di Polri masih ada. Nah, kalau yang ini nih, yang kasus Cirebon menurut saya bukan hanya Polri loh di situ, bukan hanya anggota Polri, itu kolektif. Nah, tinggal persoalannya adalah kalau yang salah kan tidak usah disalahin semuanya secara institusional. Ya perbaiki aja ini. Nah, seberapa saya? Kalau saya gini Kang, saya setuju gini Kang. Ini udah terlanjur karena yang kesalahan yang dulu. Yang sekarang ini saran saya kan sebagai orang hukum. Ya kita kesatria lah. Kesatria ini kan salah loh. Jangan kita lindungin lagi. Faktanya ini kan kita udah berusaha nih. Kalau kita melakukan upaya PK nih, dilihat sama mereka. Kalau memang ini yang dulu kesalahan mulai dari penyidikan, dari penuntutan, dari putusan, kan mereka kan tahu nih. Ya jatuhkan masuk bukan bebaskanlah orang ini karena dia akuin masyarakat Kang, netizen Kang lebih mengakui, lebih senang kalau ini, maksud saya penegak hukum sekarang ini dengan kesatria, oh ya benar, punya kami dulu ada kekeliruan. Sekarang kami bebaskan, kami lepaskan, dan kami tidak akan mengulangi lagi seperti itu, baru mantap. Dan cara terbaik itu gampang, Pak. Panggil Aep. Ajakin ngobrol dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Kamu yang benernya seperti apa? Itu Dede sudah ngerti. Kamu jujur. Ya kan? Ya. Kemudian ketika Aep mengakui misalnya bahwa dulu sebenarnya tidak menyaksikan. Kalau kata Dede kan Aep melakukan itu karena dendam, ya kan? Karena dipukulin ketika ada penggerbekan, ada perempuan di dalam dibawa oleh Aceng. Kemudian, oh kalau begitu kita salah. Yuk, sebagai kesatria Bayangkari Negara, kita temui keluarga terpidana. Kita minta maaf. Yuk ajuin PK bareng-bareng. Ini novum. Mereka keluar dari penjara, dibebasin. Mereka saling memaafkan. Indonesia itu berdasarkan Pancasila. Iya. Damai, sudah tidak ada saling gugat menggugat. Iya. Keren nggak, Bang? Iya, sangat keren. Oh, coba jiwa. Susahnya jadi kesatria tuh ya. Ya kesatria. Tidak mau mengakui kesalahannya dia. Ya, yang kalau bahasa orang itu apa? Ngeyer. Yang ngeyel itu yang jangan. Padahal setiap orang kan ada sumpahnya. Iya. Gitu. Menurut saya gampang ya. Gampang. Makanya saya ini Bang, dari dulu itu mencoba ingin melakukan pendekatan kemanusiaan pada siapapun. Karena dalam prinsip hidup saya, hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga
karena ada rasa keadilan, masyarakat tentram, damai. Makanya bapaknya Aib di sini bareng saya kerja bahagia, walaupun saya digosipkan itu melakukan penculikan, penyekapan terhadap bapaknya Aib, padahal bapaknya lagi happy tuh ngasih makan ayam. Nah, saya tuh ingin Aib nanti Dede bertemu dengan saya sebagai orang tua ya, seorang tua di Jawa Barat ini. Ayo kita ngobrol, setelah saling mengakui, yuk kita temui keluarga terpidana. Setelah itu yuk sama-sama tuh bikin pernyataan di depan notaris, di legis di pengadilan. Yuk kita sama-sama ngajuin hukum bareng. Mereka jadi saksi, saling memaafkan di depan hakim indah negeri. Itu kan? Setuju. Waduh, seindah wajah abang. Ya, Saya ya. tahu abang tuh wajahnya sangar tapi hatinya lembut. Pokoknya ketemu nih, dan sudah ini katanya mau melamar menjadi tim sukses. Tim sukses. Tim sukses ada kuasa hukum juga. Oh iya, pasti dong kuasa hukum di sini ya. Kita berharap Ya. negeri ini semakin baik. Kita Amin, berharap amin, rakyat amin, kita amin. semakin sejahtera. Amin, amin. Kita berharap kemiskinan dan orang miskin jangan menjadi alat untuk Betul. kepentingan-kepentingan lain. Ya, kasihan orang miskin ini. Saya nenangani udah 3 bulan. Kalau mereka tidak disupporting, nggak bisa jalan. Buat ongkos diperiksa pun mereka nggak punya. Betul nggak bang? Betul, setuju. Abang kan ngalaminnya. Iya, setuju. Terima kasih. Semoga para pengacara Indonesia semakin berkibar dan semoga pengacara konsisten membela kebenaran dan tidak membuat pernyataan-pernyataan alibi-alibi atau argumen-argumen yang menjadi bahan ketawaan publik, karena lawyer itu adalah profesi terhormat. Betul. Terima kasih, Om. Terima kasih. Sama-sama.